Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan muncul khilafah. Sebelum khilafah ala minhajin nubuwah ada mulkan jabbaran. Mulkan jabbaran. Apa arti mulkan jabbaran? Kekuasaan yang otoriter. Itu ditandai dengan berakhirnya kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan otoriter. Sekarang kerajaan-kerajaan menjadi khazanah kita, tapi tidaklah menjadi otoriter. Hatta jiran kita walaupun ada kerajaan tidak menjadi otoriter. Sistem pemerintahan digerakkan Perdana Menteri. Hatta di Inggris itu ada ratu, tapi sistem pemerintahan digerakkan oleh Perdana Menteri. Sudah mulai berakhir. Cuma sekarang ada mulkan jabbaran yang lebih besar. Itu bukan sultan, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, tapi kelompok yang menyebarkan virus itu. Siapa mereka? Wallahu, itu yang disebut mulkan jabbaran. Jadi jangan berpikir picik. Politik cuma politik dalam negeri, belum. Ada yang lebih besar lagi dalam hadis ini. Mulkan jabbaran itu adalah gerakan-gerakan monarki kebatinan yang mereka ingin menguasai alam semesta. Mereka lah yang ingin mempersiapkan kerajaan Dajjal. Itu yang saya artikan mulkan jabbaran. Saya tidak tertarik mengartikan itu adalah pemerintahan As-Sisi, itu Muhammad bin Salman. Saya tidak tertarik. Yang saya pahami inilah masalah global, masalah alam yang sangat panjang. Setelah itu baru muncul khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian. Nabi itu intinya apa? Wahyu. Man huwa nabi? An-nabi man auhallahu ilaih, yaitu orang yang diberi Allah wahyu. Wahyu datangnya ke dalam kalbu, masuk dari ruh. Maka yang dimaksud khilafah ala minhajin nubuwah adalah orang-orang yang ahli kalbu, kalbunya berkiblat kepada ruhnya. Maksud saya menyebutkan ini, Bapak Saudara, sahabat makan Allah, di akhir zaman tidak cukup 3 tadi. Harus ada tambahan ilmu ruh. Kelompok yang bergerak dengan gerakan ruh, ma'rifatul ruh. Kenapa saya kata apa tidak cukup dengan torikot? Torikot sekarang banyak bertengkar. Gurunya mati, dia berebut siapa yang jadi mursyid. Mohon maaf, saya tidak ada maksud menyinggung. Itulah fakta yang saya saksikan dari kecil sampai hari ini. Wakil talqin, mursyid baru buat majelis, menyerang mursyid yang lama. Mursyid yang lama tersinggung, sesatkan mursyid yang baru. Berarti bukan ini yang kami tunggu. Yang kami tunggu adalah ahli ruh. Ternyata kolbu masih ada hijabnya, tapi kalau ruh tidak ada hijabnya, tiada nodanya. Ahlu ruh inilah yang dulu di masa Nabi disebut ahlul badar, ahlu bai'atur ridwan, ahlu bai'ah al-Hudaybiyah. Mereka adalah ahli-ahli ruh bersama dengan Rasulullah SAW. Maka bersama ahlul ruh tidak ada ikhtilaf, yang berarti ikhtilaf mereka hal-hal yang manusiawi. Ruh mereka al-arwah junudun mujannadah, ruh mereka bersaudara, ruh mereka berdempet-dempetan. Walaupun jarak jauh, walaupun pemikiran politik berbeda, mazhab berbeda, thariqah berbeda, ruhnya bersaudara. Ini baru beda thariqah, oh bukan terada saya, oh itu bukan thariqah saya, itu bukan mazhab saya. Apalagi sekarang yang mengatakan semuanya salah, manhaj saya aja yang benar. Lebih parah lagi, lebih parah lagi. Tapi untuk apa kita khawatir? Memang itu kabar dari Nabi, ini nubuat dari Rasulullah. Sataftariku ummati, umatku akan berpecah. Jika tidak berpecah berarti nabinya tidak benar. Mungkinkah Nabi tidak benar? Nabi pasti benar. Jika ia mengatakan akan terpecah, pasti terjadi perpecahan. Maka katakan kalau terjadi perpecahan, shadaqar Rasul, Rasulullah sungguh benar sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dalam hati selalu mengatakan, saya sedih ya Allah, tapi Rasulmu benar ya Allah. Apa yang kita lakukan? Ikuti sunnah ruhiyah. Tidak ada kebencian dalam kalbu. Maka dapat saya pastikan kelompok ruhani itu kelompok yang menyebarkan cinta ke alam semesta.
kelompok yang tidak benci bahkan kepada yang berbeda. Maka saksikan saya tidak benci kepada Salafi, saya tidak benci kepada JT, Ikhwanul Muslimin, NU, Muhammadiyah, Tarekat. Tidak ada kebencian di kolbu ini. Yang ada, saya menangisi diri saya. Kenapa di kolbu ini masih belum tersentuh disebut nama Allah, belum bergetar disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada kita benci-benci mereka. Untuk apa benci? Apalagi urusan politik. Senyum aja kalau beda ya. Saya dikafirkan orang karena beda politik, saya senyum. Bahkan setiap hari banyak orang yang mengatakan Ar-Razi Zindiq karena saya mengambil thariqah sufi. Tidak sedikit juga yang memuji, tidak sedikit juga yang mencaci. Semuanya sama, semuanya batil. Ala ma khalallahu batil. Nabi bersyair, selain Allah itu sia-sia. Maka bergantunglah kepada al-haq, bukan kepada al-batil. Ya Allah, jadikan kolbu yang hadir ini kolbu yang bergantung kepada Engkau al-haq. Amin ya rabbal alamin. Kita jawab sudah ya? Langsung terjawab 3 sekaligus tuh.